Oh kalau gitu, kalau makin nggak transparan, masyarakat sipilnya makin nggak bisa ngakses, nggak bisa demo, nggak bisa protes, berarti lancar ya proyek saya. Nggak juga, gitu. Lama-lama yang apa ditutup-tutupin begitu hanya anggaran APBN, karena merasa semua kendalinya dia kan. Tapi yang di swastanya makin mengecil porsinya, karena nggak trust. Oke, mungkin ini terakhir Mas Bima soal pertanyaan yang mungkin terakhir ya ini soal daya saing regional gitu kan. Sebetulnya kan apa sih sebenarnya dampak langsungnya dari stagnanya skor CPI di Indonesia gitu kan 34 dibandingkan dengan negara-negara yang tetangga gitu misalnya Vietnam, Malaysia itu kan jauh lebih lebih tinggi ya bahkan selisihnya aja 7 sampai 10 poin lebih gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya dibandingkan gitu kan dalam mungkin mengerti soal bagaimana sistem ekonomi mereka gitu kaitannya dengan korupsi di terutama di negara-negara ASEAN yang bahkan Singapura itu yang lebih bagus gitu. Nah, Hmm. itu sejauh ini apa sih Mas gitu membacanya seperti itu. Di Indonesia ini sentralisasi kekuasaan, desentralisasi korupsi. Di Vietnam itu desentralisasi kekuasaan kepada munisipal, kepada kawasan-kawasan ekonomi khususnya. Hmm. Jadi ada kebebasan buat daerah-daerah untuk bersaing dengan berbagai cara menarik investasi. Tapi ada sentralisasi korupsi di Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu pengusaha datang, dia kong kali kong dengan pimpinan yang paling tinggi, sampai ke desa nggak dimintain uang lagi, Selesai di atas gitu ya. selesai di atas. Kalau Indonesia, menteri yang satu nanya, tadi deal sama siapa? Nah, dirjen yang itu, oh belum dong, saya beda lagi dong, harus ngelewatin saya, jadi berlapis. Nah, itu yang membuat kita kayak sandwich ya. Jadi lapisnya banyak dan itu yang membuat investasi, makanya kenapa Vietnam pertumbuhan 8%, Malaysia juga pertumbuhannya 5% lebih. Ini semuanya karena mereka paham ya bahwa oke, masalah korupsi itu jadi salah satu isu,